341. Damar tidak bisa menggambarkan kondisinya saat itu. Dia menunjukkan wajah dingin melihat orang-orang kelompok Inferno di depannya lalu tersenyum kecil dan berkata, "Majulah." Hah, ekspresi Petrus sedikit berubah. Ekspresi beberapa orang lain juga sedikit berubah. Wajah Leo pun berubah. "Damar, kalian tenanglah, jangan. Om Leo, karena mereka mulai menyerang, maka kami akan menjaga keselamatanmu," kata Damar sambil tersenyum padanya. Petrus berkata dengan ekspresi yang dalam, "Hei pendatang baru. Kamu harus tahu, kami dari kelompok Inferno. Bos kami adalah tingkat puncak, di atas kami. Siapa peduli?" Pada saat itu, Chris, yang dari tadi sudah tidak tahan dengan kesombongan mereka, bergegas menyerang ke arahnya. Bahkan, Petrus yang seorang bos kecil di kelompok Inferno, dengan kekuatan tingkat menengah, tidak bisa melawan Chris sama sekali. Dia dicengkram oleh Chris dan dibawa keluar. Duer, Petrus terlempar ke udara dan pada saat jatuh, kaki Chris tiba-tiba terangkat tinggi, dan kemudian menekannya. Dia menginjak dada Petrus tepat di atas tanah. Brak, Petrus terinjak dengan keras. Ia merasa rongga dada dan tulangnya patah. Rasa sakit yang hebat membuatnya pingsan. Di belakang, orang-orang tercengang. "Kak Petrus." Yang lain buru-buru berkumpul. "Kalau kamu datang ke rumah kami untuk mendapatkan makanan dan minuman, kami pun tidak ingin membuat masalah, dan akan membayar biaya perlindungan. Tapi kamu berani menginginkan orang-orang kami. Dr. Lilia adalah kesayangan bos kami." Chris menoleh untuk melihat mereka. Kemudian, dia menggerakkan tubuhnya dan bergegas menghajar orang-orang yang tersisa. Dalam sekejap, seperti serigala berburu domba, mereka bukan lawan Chris. Hanya dengan 3 atau 5 pukulan, di pintu mereka, 5 orang ditumpuk bersama, dan ini hanya Chris yang melakukannya. Tetangga di sekitar yang melihat pemandangan ini benar-benar terkejut. Leo sama kagetnya. Dia kaget Damar dan yang lainnya begitu kuat. Dia juga takut akibat masalah dengan kelompok Inferno hari ini. Kedepannya kelompok Inferno pun akan datang dan mencari masalah dengan mereka. Saat ini, hanya pria dengan jas dan sepatu kulit yang tersisa memegang buku besar. Tubuhnya bergetar hebat. Damar berjalan mendekat, mengambil tas kerja di tangannya, membukanya, dan menemukan daftar seluruh biaya perlindungan yang dikumpulkan. Damar melihat biaya perlindungan yang sudah terkumpul sekitar 100 hingga 120 juta. Di daerah Sukamiskin banyak orang seperti ini. Satu daerah kekuasaan mafia memiliki setidaknya puluhan ribu orang, yang mungkin memiliki pendapatan miliaran dari sini. Aku hanya seorang akuntan," katanya dengan wajah sedih. Damar melambaikan tangannya dan berkata, "Aku tahu." Damar berkata, melemparkan tas itu kembali kepadanya, dan kemudian berkata dengan ringan, "Ambil barang-barang ini dan beritahu bosmu, jalan ini kita tutup, kita tahu aturannya, ayo buat janji." Di sebelahnya, Leo sedikit bergetar. Kata-kata Damar jelas sekali, dan dia ingin bersaing dengan kelompok Inferno. Dan Sin City memiliki aturan Sin City. Setiap jalan memiliki pembagian kekuasaannya masing-masing. Jika ingin menguasai jalan ini, maka kamu harus merebut situs tersebut. Yang disebut dengan merebut adalah bertarung bersama di jalan tersebut. Satu bertahan, dan yang lainnya menyerang. Tentu saja, hal ini dilakukan lapis demi lapis. Sebagai contoh kelompok Inferno, di belakang mereka masih ada kekuatan yang lebih besar, dan biaya perlindungan yang mereka kumpulkan juga akan diserahkan kepada atasannya. Semuanya berlapis-lapis. Dan untuk perampasan wilayah semacam ini, mereka juga bisa meminjam orang dari atas. Biasanya 3 hari setelah perjanjian pertarungan berlangsung sampai salah satu pihak menyerah. Tentu saja, 3 hari ini adalah waktu persiapan bagi kedua belah pihak. Dan kedua belah pihak tidak boleh mengambil langkah lebih dulu. Ini adalah aturan yang dibuat oleh Hotgas. Di kota ini,
berkelahi dan membunuh orang tidak akan terlalu dipedulikan. Tetapi ketika sampai pada pembagian wilayah, Hotgears membuat aturan seperti itu. Keluarga Leo menatap Damar dengan kaget. Mereka tidak menyangka Damar akan melakukan hal seperti itu. Jumlah mereka hanya beberapa orang, sementara kelompok Inferno. Tatapan pria berkacamata itu sedikit bergetar. Dia menatap Damar dan bertanya, "Tolong, bolehkah saya bertanya kalian?" Kami the next," kata Damar enteng. Di suatu tempat di luar Sin City, si Codet sedang duduk, membawa sebotol anggur di tangannya. Duduk di depan sebuah rumah kayu, mengangkat kakinya, tiba-tiba, dia bersin. "Ya ampun, ada apa? Apa mungkin aku masuk angin?" Dia menyeka hidungnya dengan tangan yang baru saja mengangkat kakinya, dan pada saat ini, tubuhnya tidak bisa menahan diri terayun. Orang-orang kelompok Inferno pergi. Setelah mereka pergi, Leo duduk di depan pintu sambil meringis, mengeluarkan sebatang rokok, duduk di pintu sambil mengerutkan kening. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Angela, kemasi barang-barang, ayo kita pindah." Di tempat ini ada beberapa rumah kosong dan pindah berarti mereka harus mencari tempat tinggal dan melepaskan lingkungan dan pekerjaan mereka saat ini. Tapi Leo harus memilih cara ini. Damar bermasalah dengan kelompok yang menguasai jalan. Mungkin Chris sangat kuat, tetapi jumlah mereka hanya beberapa orang sedangkan kelompok Inferno, meskipun bukan kekuatan besar di distrik timur, tapi pasti jumlah mereka banyak. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Damar dan yang lainnya akan bertarung dengan orang-orang itu. Dia merasa, Damar dan yang lainnya tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dilawannya. 3 hari kemudian, Damar dan yang lainnya pasti akan terbunuh sementara Lilia dan para wanita akan dibawa pergi oleh kelompok Inferno. Setelah semuanya selesai, sisa dari kelompok Damar pun akan dihabisi. Karena itu, dia berencana untuk pindah, entah itu meninggalkan kota, atau pindah ke daerah lain untuk mencari tempat tinggal baru, yang jelas dia tidak ingin tinggal di sini lagi. Angela membeku sesaat, bahkan, dia tidak menyangka Damar dan yang lainnya akan melakukan itu, terlebih dia tidak menyangka Damar dan kelompok Inferno akan berselisih parah. Damar mendengar semua ini di lantai 2, dia lalu berjalan turun dan berkata kepada Angela, "Bibi Angela, kamu pergi memasak, aku akan berbicara dengan Om Leo." Setelah berbicara, dia berjalan ke sisi Leo, duduk dan berkata, "Om Leo, tidakkah kamu percaya pada kami? Kamu masih terlalu agresif." Leo menghela nafas. "Tapi aku juga tidak menyalahkanmu. Di kota ini, kamu masih harus bisa lebih baik. Tidak perlu pindah rumah," kata Damar. "Hah?" Leo mengernyitkan dahinya. "Kelompok Inferno bukan kekuatan besar di Sin City, kan? Kami yakin bisa menghadapi mereka." Damar berkata dengan tenang, "Maka kamu tidak perlu pindah. Aku akan membuat bagian ini jadi daerah kita sendiri. Setelah 3 hari ini, kamu tidak perlu membayar biaya perlindungan lagi. Percayalah kepadaku." Leo mengerutkan kening, duduk di sebelahnya, dan mengambil 2 batang rokok lagi. Setelah itu Damar tidak mengatakan apa-apa lagi. Leo tidak mengantarkan mereka ke bar hari itu, jadi mereka hanya bisa pergi ke sana sendiri. Di pintu masuk bar, dari kejauhan, Damar melihat Sherry berdiri di samping mobil sport. Arif masih di pintu. Damar menghampiri dan berbicara dengannya. Setelah Arif mendengar bahwa Chris mau izin, dia pun tidak mengatakan apapun. Kemudian Damar membawa Chris kepada Sherry. Chris menyapa Sherry sambil tersenyum dan berkata, "Aku profesional dalam berpura-pura menjadi pacar, dan pasti tidak akan membuatmu malu. Kalau begitu masuk ke mobil dan pergi," kata Sherry. Damar terbatuk-batuk, "Tolong uangnya dibayar dulu." Sherry mendengus dingin, "Kamu dan dia sama saja, sama-sama cinta pada uang." Sambil berkata, dia mengeluarkan sebuah paket dari mobil lalu melemparkannya ke Damar, 5 ikat uang.
Totalnya sebanyak 100 juta, tidak kurang, tidak lebih. Damar tersenyum dan berkata, semoga semuanya lancar. Bersambung, 342. Setelah mereka pergi, Damar berpikir sebentar, lalu memutuskan untuk meminta Dewan membawa pulang uang itu ke rumah. Akan berbahaya jika mereka menyimpan uang itu di tempat kerja. Ini adalah uang dengan jumlah besar. Dewan lebih cepat dari Damar. Saat ini Damar belum pulih dan masih sedikit lemah. Setelah Dewan mengirim uang ke rumah, dia kembali ke bar lagi. Kemudian mereka berdua bekerja dengan normal. Di sisi lain, Sherry sedang bersama Chris. Dia berkata dengan suara tenang, aku tidak tahu apakah temanmu memberitahumu. Pria yang menggangguku bernama Nathaniel. Setelah dia tahu kamu adalah pacarku, dia tidak akan melepaskanmu. Ayahnya adalah pemegang kekuasaan nomor 1 di distrik barat. Tidak masalah, Chris berkata sambil tersenyum, tidak ada penyesalan menjadi pacar wanita cantik sepertimu. Jika benar-benar bisa menjadi pacarmu, itu akan lebih baik. Itu tidak mungkin, Sherry berkata dengan lemah, aku sudah memiliki orang lain di hatiku. Chris membeku sejenak, kemudian menyeringai dan bertanya, aku tidak tahu siapa yang kamu suka. Apakah dia hebat? Tentu saja, Sherry berkata, 5 tahun yang lalu, aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Dia pernah menjadi penguasa Sin City. Dalam pertempuran pertama dia langsung menjadi super. Sayangnya, setelah pertempuran itu, dia meninggalkan Sin City. Mendengar itu Chris terdiam beberapa saat. Bukankah yang dimaksudnya adalah Damar? Dia telah meninggalkan tempat ini. Tidak ada gunanya kamu menyukainya. Chris berkata, atau bagaimana kalau kamu mencoba untuk mulai bersamaku? Sherry menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak mengerti. Cepat atau lambat, aku akan mencari cara meninggalkan kota ini dan pergi ke Night Watcher mencarinya. Kamu tahu Night Watcher kan? Dia adalah salah satu yang terkuat di Night Watcher. Sherry mengatakannya dengan bangga hingga matanya bersinar. Setelah beberapa saat, dia mengemudikan mobil. Di sebuah restoran di dekat pusat kota, dia berhenti di depan pintu. Chris turun dari pintu penumpang dan berinisiatif membantu Sherry membuka pintu. Setelah Sherry turun dari mobil, dia tercengang, karena dia menemukan bahwa Chris melingkarkan tangan di pinggangnya. Wajahnya sedikit memerah dan berkata, apa yang kamu lakukan? Sebagai pacarmu, aku harus sungguh-sungguh menghayatinya. Kalau tidak orang lain tidak akan percaya, kamu juga harus menghayatinya dan jangan malu-malu. Kata Chris. Sherry sedikit kesal di dalam hatinya, lalu berinisiatif menggandeng lengan Chris. Keduanya berjalan masuk menuju restoran. Restoran ini bisa dibilang sebagai restoran kelas atas di distrik timur, tetapi walaupun itu waktu makan malam, tidak banyak orang di seluruh restoran. Di tengah, ada sebuah meja, dan di sana duduk seorang pria yang di belakangnya berdiri 2 baris orang. Dia terlihat muda dan rambutnya tersisir rapi, mengenakan jas dan sepatu kulit, tampaknya seperti seorang pangeran tampan. Saat melihat Sherry dan Chris lewat, wajahnya pun berubah kesal. Dia tiba-tiba memukul meja, berdiri dan berkata, nak, lepaskan tanganmu dari Sherry. Chris sedikit manyun dan berkata, jadi kamu adalah orang yang mengganggu pacarku. Peringatkan ya, Sherry punya pacar, aku, jadi jangan coba ganggu dia lagi ke depannya. Lagi pula cobalah berkaca dulu, dengan otak seperti itu mengejar wanita cantik. Sherry tercengang, awalnya dia hanya membawa Chris untuk ditunjukkan pada Nathaniel, agar dia tidak kembali berharap. Dia pikir Chris tidak akan berbicara apapun hanya berpura-pura menjadi pacarnya di sebelahnya. Dia tidak pernah menyangka Chris akan begitu proaktif, dan sangat sombong. Benar saja, setelah suara Chris berhenti, wajah Nathaniel berubah total. Dia tiba-tiba berdiri, menatap Chris dan berkata, apa kamu ingin mati? Orang-orang di belakangnya dengan cepat melingkar di sekitar mereka. Ekspresi Sherry berubah,
namun sudah terlambat baginya untuk menyesal. Dia tidak pernah menyangka bahwa Chris akan begitu berani. Bahkan, Chris dengan sengaja menggandeng tangannya. Adapun kata-kata Damar yang menasihatinya untuk rendah hati semua sudah dilupakannya. Nathaniel, apa yang akan kamu lakukan? Bertahu ya, ini distrik timur. Kata Sherry cepat. Nathaniel mencibir, memangnya kenapa kalau ini distrik timur? Anak ini berani berbicara kasar kepadaku, dia pantas mati. Lalu, dia berkata dengan ringan, bunuh. Sementara itu, di tengah distrik timur, ada sebuah villa di mana sebuah keluarga tinggal. Di dalamnya, seorang pria parubaya duduk di sofa sambil mengerutkan kening dan menatap akuntan yang mengenakan jas dan sepatu kulit. The Next, aku belum pernah mendengar tentang hal itu, mereka baru di sini ya? Pria parubaya bertanya. Dia adalah pemimpin kelompok Inferno, seorang pria Asia bernama Porto. Ya harusnya pendatang baru, anggotanya hanya beberapa orang saja. Menurut Petrus, orang yang menghajar mereka setidaknya sudah tingkat tinggi. Kata pria berkacamata di hadapannya. Tingkat tinggi, Porto mencibir, seharusnya lebih dari itu. Dia berani menantang kita, pasti sudah menyelidiki latar belakang kita. Aku khawatir orang ini setidaknya tingkat puncak. Dua pria lainnya yang tidak melakukan apa-apa sepertinya juga bukan tingkat rendah. Tapi karena mereka pendatang baru, seharusnya tidak punya siapa-siapa dan sepertinya baru terbentuk, kita akan terima tantangannya. Setelah berbicara, dia menghela nafas lagi dan bertanya, total ada 3 pria, kan? Bahkan jika mereka memiliki tingkat puncak, aku akan mencari beberapa orang tingkat puncak. Pastikan tidak ada yang salah. Setelah berbicara, dia berpikir sejenak dan mengeluarkan ponselnya. Tentu saja ada ponsel di sini, hanya saja tidak bisa dipakai menelepon internasional. Mereka hanya dapat menggunakannya di pulau ini, dan sinyalnya hanya mencakup pulau ini. Ponsel dari luar juga tidak akan ada sinyal di sini. Setelah mengeluarkan ponselnya, dia menelepon. Dengan cepat berkata ke telepon, bantu aku memeriksa detail organisasi bernama The Next. Sementara hal ini, di daerah Sukamiskin, sudah lama viral. Tetangga Leo datang dan bertanya dengan panik. Leo tidak punya pilihan selain menjelaskan kepada mereka dengan jujur. Ketika para tetangga mengetahuinya, mereka semua kaget. Mereka tidak menyangka bahwa orang-orang baru yang ditampung Leo akan menantang kelompok Inferno. Kebanyakan orang berpikir bahwa Damar gila. Tentu saja, mereka juga semangat menantikan hal itu, karena Leo mengatakan kepada mereka bahwa jika Damar berhasil menjatuhkan mereka, Damar tidak akan membebankan biaya perlindungan kepada mereka. Ini berarti, masing-masing dari mereka bisa menyimpan rata-rata 500 luka per orang per bulan. Bagi orang-orang di daerah Sukamiskin ini, uang sebanyak itu sudah cukup untuk menyelamatkan hidup mereka. Sementara itu, di sebuah pabrik terbengkalai di daerah Sukamiskin distrik timur terdapat sebuah pabrik kayu. Lokasi ini merupakan markas The Next, dan juga tempat tinggal si Codet. Di samping rumah kayunya dia mengerutkan kening. Saat itu seseorang berlari ke arah mereka. Orang ini masih muda, 17 atau 18 tahun. Rambutnya agak kuning dan sosoknya sedikit kurus. Sepintas, sepertinya pengaruh gizi yang buruk. Dan dia adalah salah satu dari 2 orang lainnya di The Next. Codet, dia bergegas dan berkata, aku tidak mengikuti orang yang salah. Si Codet duduk di sana. Mendengar ini, senyum muncul di wajahnya dan berkata, apa kamu pikir aku bercanda denganmu? Katakan, bersamaku, hidupmu akan menjanjikan. Ketika kekuatan kita berkembang, makan enak dan minum di masa depan bukan masalah lagi. Aku tahu, kupikir kamu akan diam-diam mengembangkan kekuatanmu. Tidak disangka kamu begitu heroik sampai menantang kelompok Inferno. Sekarang di daerah Sukamiskin, banyak orang tahu tentang ini. Kita, The Next, menantang kelompok Inferno.
Pertempuran akan dimulai dalam 3 hari. Apakah kamu berencana untuk menghadapi mereka sendirian? Kamu sungguh pahlawan dunia, kata si bocah kurus sambil memandang si Codet dengan kagum. Si Codet membeku sesaat, kemudian keringat dingin perlahan muncul di dahinya, satu demi satu. Bersambung, 343. Si Codet hampir gila. Ya, dia hampir gila. Dia memang memiliki beberapa rencana untuk mengembangkan kekuatannya diam-diam. Menunggu ketika sayapnya sudah kuat, baru dia akan mengambil inisiatif untuk menantang beberapa kekuatan yang mengatur daerah Sukamiskin. Orang ini juga berjiwa baik. Jika dia berhasil mengalahkan mereka, dia tidak berniat untuk mengeksploitasi orang-orang miskin ini. Dan berencana untuk menagih mereka biaya perlindungan dengan jumlah sedikit, sebatas formalitas. Karena orang-orang yang dia cari kebanyakan adalah orang miskin, yang kemudian perlahan akan diajari seni bela diri. Tetapi yang membuatnya tidak berdaya adalah bahwa orang-orang miskin ini secara pikiran sudah terkontaminasi. Mereka bahkan tidak memiliki niat untuk melawan. Dia telah mengajak banyak orang, tetapi hanya ada 2 yang mau bergabung dengan mereka. Salah satunya adalah anak ini dan yang satu lagi, si bodoh. Kemudian, ditambah Damar bertiga. Tapi masih terlalu sedikit. Tapi dia tidak pernah menyerah. Dia bahkan telah memikirkannya. Butuh 10 tahun untuk membentuk kekuatan. Dan dia pun sudah menemukan nama pertempuran mereka nanti, yang disebut pertempuran pembebasan. Tapi, yang jelas bukan sekarang saatnya. Dia tahu betul bahwa bos di belakang kelompok Inferno adalah seorang tingkat puncak yang disebut Porto. Di belakangnya, mengandalkan kekuatan lain, yang lebih besar. Melibatkan banyak tingkat puncak. Jika sekarang mereka melawan, tidak diragukan lagi seperti memukul batu dengan kerikil. Ini, dia menelan ludah. Saat itu, anak itu berkata, hal ini telah menyebar di seluruh daerah Sukamiskin. Mereka semua tahu bahwa orang yang diajari kita telah memukuli orang dari kelompok Inferno. Sekarang banyak orang memujimu dan mengatakan semoga kamu dapat memenangkan pertempuran ini. Lagi pula kamu tidak berencana untuk menagih mereka uang. Kepala si Codet penat, dia dengan segera pasti tahu itu ulah Damar dan yang lainnya. Si Codet mengutuk, lalu masuk ke rumah kayu, mengangkat pisau dan berkata, ada makanan di kamar, ambil dan makanlah. Aku keluar dulu. Kemudian dia berlari keluar dengan pisau di tangannya, pergi ke tempat Damar dan yang lainnya untuk menanyakan dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi. Di sisi lain, kawasan paling mewah di distrik timur, di sebuah restoran, semuanya berantakan. Lebih dari selusin orang berbaring di tanah. Chris menggelengkan kepalanya dengan tenang. Rambutnya tidak panjang, semua Night Watcher tidak ada yang berambut panjang. Tapi dia pria yang tampan, aura elegan keluar dari tubuhnya, kakinya menginjak wajah Nathaniel. Hidung Nathaniel membiru dan bengkak. Chris menghela nafas dan berkata, bajingan, mengapa kamu memaksaku? Mau menyerang? Ayo coba maju, kita lihat apakah aku akan menghancurkanmu. Nathaniel terbaring di tanah, tetapi wajahnya masih kejam. Dia menggertakkan giginya dan berkata, sialan, aku akan mengingatmu. Kamu pasti habis. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Ayahku, Brak. Sebelum dia selesai berbicara, Chris langsung menendang perutnya. Dia terlempar dari posisinya dan menabrak dinding dengan keras. Aku tidak peduli siapa ayahmu. Ayahmu adalah Hotgas. Aku tidak mungkin salah ingat. Jangan berakting di depanku. Ini pelajaran buatmu. Ingat, jangan mengganggu pacarku lagi. Kalau tidak, aku akan menghajarmu setiap kali, kata Chris. Kemudian dia menepuk-nepuk darah di tubuhnya, menoleh, dan tersenyum cerah pada Sherry. Pada saat ini, seluruh wajah Sherry benar-benar tercengang. Puncak, puncak, kamu ternyata tingkat puncak. Sherry menatap Chris dengan kaget. Dia menelan ludah dan berkata, kenapa kamu bisa tingkat puncak? Ya, dia benar-benar tidak bisa membayangkannya.
Dari Chris memasuki restoran untuk memprovokasi, kemudian Chris yang mengambil inisiatif bertarung dan dalam waktu yang sangat singkat menghabisi sekelompok besar orang. Sherry benar-benar terkejut. Dia melihat bahwa Chris berada di tingkat puncak, dan mungkin yang terkuat dari tingkat puncak. Setidaknya orang-orang yang berada di urutan teratas dalam daftar peringkat lokal. Daftar peringkat lokal, total hanya 100 orang. Pergilah. Sherry terkejut. Chris berjalan ke sisinya, mengulurkan tangannya, merangkul pinggangnya, dan kemudian membawanya keluar. Sampai di dalam mobil, Sherry masih belum normal. Dia memandang Chris dan berkata, "Kamu adalah tingkat puncak. Mengapa kamu pergi ke bar itu untuk menjadi pelayan? Kamu sangat kuat. Kamu bisa menghancurkan kekuatan apapun. Bahkan kamu dapat membentuk pasukan sendiri." Chris tertegun, kemudian dengan sedikit malu dia berkata, "Nona, jadilah rendah hati. Apa kamu lupa yang dikatakan ketua?" Dia batuk kering, memandang Sherry dan berkata, "Aku hanya ingin hidup sederhana, mendapatkan uang, dan bertahan hidup. Aku tidak tertarik dengan kekuasaan di tempat ini." Terlihat kepura-puraan yang besar di kalimat ini. Sherry terdiam, tiba-tiba, dia teringat Damar di benaknya. Dia memikirkan kemungkinan yang mengerikan, dan dengan cepat bertanya, "Orang yang memperkenalkanmu, apa hubunganmu dengannya?" "Maksudmu Damar?" tanya Chris. "Namanya Damar." Sherry membeku sesaat, lalu sedikit rasa sedih melintas di matanya. Dia tahu, orang yang dulu tidak dipanggil dengan nama ini. "Ya," Chris mengangguk dan berkata, "Dia adalah temanku, dia mengikutiku, selama ada aku, tidak ada yang berani menggertaknya. Bagaimana, aku sangat kuat dan muda, apa kamu benar-benar tidak berpikir untuk menjadi pacarku?" Sherry terpaku. Dia tampak berantakan, lalu berkata, "Aku sangat puas kali ini. Jika pria ini terus menggangguku, aku akan mencarimu dengan harga yang sama." Jelas, dia tidak kekurangan uang. Chris menghela nafas dan berkata, "Baiklah, entah itu sebagai pacar bohongan atau pacar sungguhan. Aku akan melakukannya dengan profesional, order lagi lain kali, ya." Setelah mengirim Chris kembali ke bar, Chris tidak bermaksud untuk melanjutkan bekerja. Lagi pula, dia adalah tuannya hari ini. Setelah mendapatkan 100 juta, dia mencari kesempatan untuk memberitahu Damar apa yang telah dia lakukan, namun Damar tidak terlalu peduli. Hari ini, dia tidak bertemu orang kaya, jadi dia hanya mendapat tips sekitar 200.000. Di akhir pekerjaan, Leo datang untuk menjemput mereka, tapi wajah Leo sangat gugup. Ketika Damar dan yang lainnya masuk ke dalam mobil, Leo berkata, "Ngomong-ngomong, sejak kapan kamu bergabung dengan organisasi si Codet?" Si Codet mungkin sedikit cakap, tetapi anggotanya terlalu sedikit. "Baru 2 hari yang lalu, aku pikir dia cukup menarik," kata Damar, "jadi kami bergabung." Leo menghela nafas, "Ya, sekarang situasinya sudah seperti ini, aku hanya bisa mempercayaimu." Damar tersenyum. Lalu Leo melanjutkan, "Ngomong-ngomong, si Codet datang mencarimu. Dia sepertinya tidak tahu tentang menantang kelompok Inferno, dan dengan gelisah menunggu di rumah sekarang." Damar dan yang lainnya tersenyum dengan ringan. Leo menyalakan mobil, dan ketika mereka sampai di rumah, mereka menemukan si Codet mondar-mandir di ruang tamu di lantai 1. Tidak ada orang lain di sana, mungkin mereka sudah tidur. "Codet," kata Damar dan yang lainnya menyapa. Si Codet menghampiri Damar dan yang lainnya. Yang mengejutkan adalah dia tidak bermaksud menyalahkan Damar dan yang lainnya. Dia menggertakkan giginya, menatap Damar dan berkata, "Aku sudah tahu semuanya dari Leo. Bajingan, mereka benar-benar keterlaluan. Mereka bahkan mau merebut wanita kalian, sungguh tidak bisa diterima." Damar dan yang lainnya menatap dengan heran. Si Codet menggertakkan giginya dan berkata, "Bajingan, kemungkinan paling buruk mati. Ketika aku membuat The Next, aku sudah siap untuk mati. Bajingan,
Tidak peduli apapun, yang jelas kita sudah menantang mereka. Sebagai ketua aku harus melindungi kalian. Aku akan melakukannya dengan kalian. Dengan tekad bulat si Codet, kita pasti menang, kata Dewan sambil tersenyum. Si Codet menggertakkan giginya dan berkata, sudah kubilang, dengan bergaul denganku, kamu akan punya banyak prospek. Bersambung 344. Kalian memiliki prospek yang bagus. Si Codet menepuk pisau di atas meja, lalu mengerutkan kening dan berkata, bajingan, kelompok Inferno kebanyakan adalah tingkat puncak, dan kita yang berinisiatif untuk menantang mereka. Mereka pasti akan meminta bantuan, mungkin akan ada beberapa tingkat puncak, mungkin sekitar 5. Memikirkan hal ini, aura kepercayaan diri yang dia miliki tiba-tiba melemah dan kemudian dia mengambil botol anggur yang tergantung di pinggangnya. Membuka mulutnya dan menuangkan berbagai sumpah serapah, baiklah, lagi pula kondisinya sudah begini, kalian juga telah bergabung dengan organisasiku, aku tidak bisa membiarkan kalian mati. Jika ingin mati, kalian harus mati di belakangku. Aku akan keluar dulu mencari seseorang. Kita bertemu di sini lagi lusa malam menghabisi mereka. Jika orang itu mau membantu, bukan tidak mungkin ada kesempatan. Damar terkejut. Sebenarnya, untuk tantangan ini, dia tidak berencana untuk membiarkan si Codet maju, tetapi dia tidak menyangka bahwa si Codet sendiri yang mencarinya. Kalau orang di sisi lawan banyak memangnya kenapa? Night Watcher tidak masuk daftar peringkat lokal, tetapi jika Chris dan yang lainnya disandingkan, kekuatan mereka pasti masuk daftar 20 besar peringkat lokal. Ada juga kartu truf seperti Dewan, jika digunakan dengan baik, itu akan menjadi ancaman bagi Super. Tantangan dari kekuatan sekecil itu tentu tidak masalah, dan bahkan Lilia tidak perlu turun tangan. Lilia, Night Watcher 7, jika ditempatkan di peringkat lokal, dia pasti masuk di urutan 5 besar. Apakah kita masih punya bala bantuan? Tanya Damar. Aku punya teman lama, tapi tidak tahu apakah dia bersedia membantu. Seorang tingkat puncak, dan di antara tingkat puncak termasuk yang terbaik, kata si Codet tampak kusut. Sambil berbicara, dia mengambil pisau di atas meja. Tampaknya tidak ingin berbicara dengan Damar dan yang lainnya lagi, dia pun berjalan keluar dengan pisau. Sudah kubilang orang ini menarik, kata Dewan sambil tersenyum setelah melihat si Codet jauh. Damar menyentuh dagunya, hampir tidak ada orang seperti Angela di kota ini, dan orang seperti si Codet juga sangat jarang. Biasanya sebuah kekuatan besar, punya banyak kaki tangan, tetapi mereka semua terbentur dengan berbagai kepentingan. Mandi dan pergi tidur, kata Damar. Selama 2 hari berikutnya, Damar dan yang lainnya pergi ke bar untuk pergi bekerja seperti biasa. Mereka pun mencari beberapa berita, namun Tommy tidak menghubungi mereka, sedangkan Elisa bersembunyi dengan baik sampai tidak ada berita terdengar. Berita tentang Damar dan yang lainnya menantang juga perlahan menyebar di distrik timur. Tentu saja orang-orang berkekuatan besar tidak terlalu tertarik dengan hal ini, menurut mereka ini hanya kekacauan kecil. Mereka yang memperhatikan masalah ini semuanya adalah kekuatan yang relatif kecil. Tentu saja, dalam beberapa hari terakhir, Damar bukannya tidak memperoleh berita apapun. Di bar, dia mendengar bahwa di distrik timur tidak begitu damai belakangan ini. Selain Damar, distrik timur juga memiliki gelombang kekacauan dari beberapa anak muda yang baru saja tiba di Sin City. Pada awalnya, Damar sangat menantikannya, mengira Talia menemukan Bagas dan yang lainnya, lalu mengembangkan kekuatannya sendiri di sana secara diam-diam. Alhasil, di Night Glow Bar malam itu, Damar melihat orang-orang dari pasukan baru ini. Benar saja, mereka adalah beberapa anak muda, mungkin berusia 20-an atau 30-an, namun semuanya berwajah barat. Damar bertanya-tanya, mungkin Night Watcher dari barat, mengirim anak-anak muda mereka ke sini untuk berlatih atau menjalankan tugas. Tentu saja, Damar juga mengingat orang-orang ini secara diam-diam, lagi pula, kemunculan mereka mungkin ada hubungannya dengan DMC.
Thalia dan Bagas masih belum ada kabar sama sekali. Dalam keadaan di mana energinya masih belum pulih, untuk saat ini mereka hanya bisa menyelidiki masalah ini sendiri. Tentu saja, dengan berlalunya waktu, kemarahan di hati Damar terus meningkat atas Hot Gas, dan dia berencana untuk menunggu dirinya pulih. Dia akan memakan 2 tulang naga di tangannya dan pergi bertarung dengan Hot Gas. Dalam 2 hari ini, Damar belum bertemu bos besar dan tidak mendapatkan banyak dari tip atau apapun. Tetapi karena Chris memperoleh 100 juta, jadi mereka tidak kekurangan uang untuk saat ini. Tidak terasa, akhirnya hari di mana mereka harus menyelesaikan tantangan itu datang juga. Matahari terasa menusuk. Pada hari ini Damar dan yang lainnya tidak berencana untuk pergi bekerja. Mereka akan tinggal di tempat ini selama 3 hari ke depan. Pada sore hari, sebagian besar pintu di seluruh jalan ditutup, karena malam hari itu akan menjadi medan perang, sementara pedang dan senjata tidak memiliki mata, dan bahkan perang bisa terjadi pada sore hari. Jadi, orang-orang di jalan ini ada yang bersembunyi di luar kota atau bersembunyi di rumah. Mereka sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini dan memiliki beberapa pengalaman dalam menghadapinya. Tantangan adalah hal yang umum, apalagi di daerah Sukamiskin seperti itu. Bagi mereka, ini hanyalah soal membayar biaya perlindungan pada kelompok yang berbeda. Namun, tentu saja kali ini berbeda. Damar berkata, jika mereka dapat mengalahkannya, tidak akan ada biaya perlindungan untuk jalan ini. Di bagian selatan kota paling pinggir, ada sebuah rumah. Di pintu rumah ini, hiduplah seseorang dengan penampilan yang sangat berantakan. Rambutnya seperti kandang ayam, panjang dan tidak karuan. Wajahnya penuh dengan kelelahan dan ketidakpastian. Sorot matanya juga sangat mendung. Dia terlihat seperti seorang tunawisma. Di tanah di depan pintunya, ada banyak botol anggur, dan dia juga memegang botol anggur di tangannya. Dia duduk di pintu, menatap ke depan dengan linglung. Di depan, si Codet berdiri di sana dengan pisau besarnya. Dia berkata kepada orang di pintu, "Ketua, malam ini, aku akan melawan orang-orang dari kelompok Inferno. Anak-anak baru yang aku temukan akan berprospek besar." Gelandang itu mengangkat matanya yang berlumpur dan meliriknya. "Tapi ketua, kemungkinan besar aku akan mati di sana, dan aku mungkin tidak bisa membawakan kamu anggur lagi." Si Codet berkata sambil tersenyum, "Ke depan, kamu akan sendirian di sini. Hiduplah dengan baik. Sebenarnya bukannya tidak ada harapan. Bagaimana jika kamu menjadi super? Ketika saatnya tiba kamu bisa mencari Dempsey. Bahkan jika kamu mati, kamu harus menggigit sepotong daging dari tubuhnya." Melihat pria tunawisma tidak tergerak, si Codet menghela nafas dalam diam, lalu dia berlutut ke pria tunawisma itu dan berkata, "Ketua, terima kasih sudah menyelamatkanku dan melindungiku selama ini." Setelah berbicara, dia menghela nafas, mengencangkan pisau di tangannya, bangkit, dan berbalik. Tidak sampai beberapa langkah, dia merasakan embusan angin bersiul di telinganya. Gelandang itu berdiri di depannya, dengan punggung menghadapnya. Di punggung gelandangan itu, dia membawa 2 pisau ganda standar, 1 panjang dan 1 pendek. "Ketua, kamu..." Si Codet terkejut. Agar semua bisa bernafas normal, pria berpakaian gelandangan berkata dengan tenang, lalu melangkah ke distrik timur. Pada pukul 6 malam, seluruh jalan benar-benar kosong, lampu jalan kuning redup masih menyala. Pada saat yang sama, sejumlah besar orang mulai membanjiri jalan. Jika diperhatikan, banyak orang berjalan di beberapa gedung tinggi di sepanjang jalan. Mereka semua melihat ke jalan, seolah-olah datang untuk menonton pertempuran. Meskipun tantangan seperti itu tidak dapat menarik perhatian bos besar, namun tingkat yang sama, atau kekuatan hulu dari kelompok Inferno, masih akan mengkhawatirkan hal ini. Pada saat yang sama di bar, sebuah mobil putih perak berhenti di pintu masuk bar. Sherry dan Lina turun dari mobil. Mereka berjalan ke bar, dan segera pelayan menyambut mereka. Lina melihat sekeliling,
mengerutkan kening dan berkata, "Panggil orang yang bertanggung jawab di sini." Pelayan itu mengerutkan kening, lalu mengangguk, dan dengan cepat menemukan Arif. Arif melihat Sherry dan Lina, wajahnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan cepat dan sopan, "Maaf, apakah Anda perlu sesuatu?" "Di mana pelayan yang melayani kita terakhir kali itu?" "Damar dan Chris." "Kenapa aku tidak melihat mereka?" tanya Sherry. Arif terkejut, lalu menghela nafas. "Mereka sepertinya tidak akan pernah datang lagi." Jika diperhatikan, bahkan ada sorot bahagia di mata Arif. "Apa maksudmu?" Mata Sherry tiba-tiba menyipit. Bersambung 345. Arif tidak berani ragu. Meskipun dia ingin Damar segera mati, dia tidak berani menunjukkan terlalu banyak rasa tidak hormat kepada Sherry. Dia melihat sekeliling dan berbisik, mereka tinggal di daerah kumuh di pinggir kota. Tempat ini adalah tanggung jawab kelompok Inferno. 2 hari yang lalu, kelompok Inferno akan pergi ke sana untuk menarik biaya keamanan, dan kemudian dia jatuh cinta dengan seorang wanita dari rekan-rekan mereka. Membicarakan hal itu, Arif melanjutkan, lalu hal itu membuat Damar dan teman-temannya menjadi tak senang. Mereka akan memulai pertarungan melawan kelompok Inferno dan menantang mereka. Hari ini adalah hari pertarungan itu. 4 atau 5 orang teratas dari tingkat puncak diundang untuk membantu kelompok Inferno, bersama dengan pemimpin asli mereka, Porto. Melihat hal itu, Damar dan timnya mungkin akan mati terbantai malam hari ini. "Apa?" Wajah Sherry sedikit berubah. "Tidak, benar," ujar Lina dengan tiba-tiba. "Damar dan timnya, apakah mereka tidak tahu dengan peraturan ini? Biaya keamanan, apa yang mereka ketahui? Mereka itu hanya pendatang baru di Sin City. Mereka tidak mengerti, dipikirnya tempat ini sama dengan tempat tinggal mereka di dunia luar." "Apa?" ujar Arif. "Apalagi yang bisa Lina pertanyakan?" Sherry meraih tangannya dan berkata, "Ayo kita pergi." Lina ditarik keluar dan dibawa masuk langsung ke dalam mobil. Dia mengerutkan keningnya dan bertanya, "Kita mau pergi kemana?" Menghampiri mereka, Sherry dengan suara tenang berkata, "Chris telah banyak membantuku dan perawakan Damar persis sama dengan dia. Pihak lawan telah mengirim 5 penyerang dari tingkat puncak dan juga diperkirakan membawa pasukannya yang ratusan orang. Bahkan jika Chris adalah dari tingkat puncak, aku khawatir dia tidak dapat bertahan pada tingkatan ini. Aku harus pergi menemui ayahku dan membiarkan dia muncul nanti. Bagaimanapun, aku ingin menyelamatkan hidup mereka." Lina terdiam mendengarnya, lalu dia mengangguk dan berkata, "Memang benar, orang yang seperti dirinya itu memang langka. Ayo kita pergi." Saat ini, Damar dan timnya masih berada di rumah. Di lantai pertama, Angela dan Leo sangat khawatir dan gelisah. "Suamiku," Angela menggertakkan giginya dan berkata, "kamu nanti bawa pedang dapur saja, bisa menambah orang untuk membantu mereka." Mulut Leo bergetar kencang, "Kamu ingin aku mati?" Angela tertegun sejenak, dan kemudian dia berhenti berbicara. Memang benar Leo tidak pernah berlatih. Dia hanya seorang pria biasa pada umumnya. Dia sedikit kurus dan mungkin hanya memiliki sedikit kekuatan. Tetapi dalam pertempuran semacam ini, memilih pergi sama saja dengan cari mati. "Apakah kamu sudah selesai mengemas barang-barang?" tanya Leo. "Sudah siap," ujar Angela. "Singkatnya, jika nanti terjadi sesuatu yang salah, kita langsung pergi saja," ujar Leo sambil menghela napasnya. "Setidaknya kita telah melakukan sebisa kita." Di lantai 2, Damar dapat mendengar percakapan mereka. Ada seulas senyum di sudut bibirnya. Lalu dia melihat ke orang yang ada di hadapannya. "Sally, Chris, pertarungan hari ini, aku khawatir karena harus melimpahkannya padamu." Chris dan Sally sama-sama memegang pedang di tangan mereka. Chris berkata sambil tersenyum, "Itu hanya seonggok sampah. Aku akan menghabisinya satu persatu nanti." Damar mengerutkan dahinya dan berkata, "Jangan sombong dulu.
Orang-orang di kota ini cukup berpengalaman. Mereka bahkan dapat bekerja sama satu sama lain, dan mereka juga pastinya akan membawa beberapa bala bantuan. Mungkin ada beberapa dari mereka yang tingkat puncak. Lily yang terduduk di sampingnya, dengan wajah gelisahnya menatap Damar dan bertanya, "Damar, kamu lebih baik di sini saja, kami." Damar berkata sambil tersenyum, "Aku tetap harus pergi, kalau tidak tim ini terlalu sedikit." Lilia berkata sambil tersenyum, "Lily, jangan khawatir, kami semua hebat. Aku akan selalu berada di dekat Damar. Aku akan bertanggung jawab atas keselamatan sepupumu ini. Jadi kamu baik-baik tinggal di rumah dan tinggal bersama Om Leo ya. Jangan pergi menemui mereka, oke? Pihak lawan boleh jadi akan menggunakan senjata api yang bisa menyebabkan kebakaran atau peluru yang tak terlihat." "Baiklah," Lily mengangguk. "Dewan harus bersiap dalam posisi," ujar Damar. "Tempat ini sebenarnya tidak cocok untuk dimainkan oleh Dewan," ujar Chris. "Gedung di sini tidak terlalu tinggi dan dia harus pergi mencari gedung tertinggi. Tapi, kita tidak perlu mengkhawatirkannya. Bocah ini selalu bisa menemukan lokasi menembak terbaik." Damar mengangguk dan berkata, "Si Codet, apa dia tidak datang? Ini sudah hampir pukul 7. Tok, tok, tok." Pada saat itu, terdengar suara ketukan di pintu di lantai bawah, diikuti oleh suara Leo yang berkata, "Damar, si Codet sudah datang." Damar mengangguk dan menghela napasnya. Mereka sepertinya sudah mulai bersiap. "Ayo kita turun." Dia mengajak Lily untuk turun dari lantai atas bersama-sama. Kali ini, beberapa pasang mata tertuju pada sesosok yang seperti vagabond di luar pintu. Pupil mata Damar dan yang lainnya seolah menyusut. Mata mereka, tepatnya, tertuju pada belati ganda di belakang vagabond itu. Sepasang belati panjang dan pendek. Ini adalah belati ganda standar dari Night Watcher. Orang ini, apakah dia mendapatkan belati itu dari Night Watcher? Atau mungkin dia sendiri adalah seorang Night Watcher? Ujar Damar dalam hati. "Oh, aku telah paham masalahnya," ujar si Codet menatap Damar sambil tersenyum. "Aku membawa temanku, bukan tidak mungkin untuk bertarung nanti." Damar mengangguk. Dia tidak membawa pembelah udara dan tanpa nama di punggungnya. Bagaimanapun, dia tidak memiliki Chi sekarang. Membawa belati itu di punggung pun dirasa tidak akan berguna nantinya. Lilia memakai masker hitam, dengan rambut pendeknya yang menambah harismanya. "Kedua wanita ini akan pergi bersama kita juga?" tanya si Codet. Lilia mengerutkan kening. Damar mengangguk dan berkata, "Iya." Si Codet memandang Damar dan bertanya, "Apa kamu tidak membawa senjata?" "Aku tidak memerlukannya," ujar Damar. Lalu dia sambil tersenyum berkata pada Leo, "Om Leo, adik, dan Tante Angela tetaplah berada di rumah. Jangan pergi keluar. Selain itu, maaf merepotkanmu untuk menjaga Lily." Leo pun mengangguk. Damar tersenyum, hal itu membuatnya menjadi tenang. Lalu dia segera berbalik dan berkata, "Ayo kita pergi." Ketika mereka sampai di pintu, sosok seperti vagabond itu berdiri di sana dengan sebotol anggur di tangannya. Dia tidak menatap Damar. Ketika Damar dan yang lainnya berjalan keluar, dia mulai mengikuti mereka. Sekelompok 6 orang berjalan perlahan ke jalan. Pada saat ini, di sepanjang jalan yang kumuh itu, ada banyak orang yang melihat mereka. Banyak orang yang tinggal di sini berharap, para penguasa di jalan ini bisa tergantikan. Namun ketika mereka melihat barisan tim Damar, orang-orang terlihat menggila. Si Codet, orang yang lebih mereka kenal, menipu orang di jalan setiap harinya untuk bergabung dengan gengnya. 2 orang baru, salah satunya bahkan tidak membawa senjata. Juga 2 orang wanita. Bagi mereka terasa sangat aneh melihat ada wanita yang juga ikut bergabung dalam pertarungan ini. Selain itu, ada juga si vagabond yang sambil minum. Dan kelompok Inferno akan ada di sana, mereka semua sangat kuat.
Setidaknya akan ada 200-an orang dan 5 penyerang dari tingkat puncak di sana. Ah, apa bedanya ini dengan cari mati? Pada saat yang sama, di beberapa gedung yang lebih tinggi, ada banyak orang yang datang untuk menyaksikan pertarungan mereka. Ketika mereka melihat pemandangan ini, alis mereka sedikit berkerut. Tim damar jumlahnya terlalu sedikit. Pada saat itu, si Codet tampaknya mulai bereaksi. Dia mengerutkan dahinya dan bertanya, "Oh ya, bukannya ada satu pria lagi? Dia tidak akan kabur karena takut, kan?" Damar berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, dia akan muncul di tempat di mana dia seharusnya akan muncul." Terap, terap, terap. Tepat pada saat itu, terdengar hamburan langkah kaki. Damar dan timnya seketika berhenti dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari pandangan mereka, terlihat sekelompok orang-orang yang mulai muncul. Sekelompok orang muncul dari ujung jalan dan bergegas ke arah mereka. Kesenjangan besar dalam jumlah tim mereka membuat si Codet menelan ludahnya. Dia mengepalkan belati besar di tangannya, menggertakkan giginya dan berkata, "Astaga! Kalian nanti bersembunyi saja di belakangku." Pada saat ini, si vagabond itu berbicara dengan tenang sambil membuka mulutnya, dan kemudian dia menatap Damar, mengambil anggur di tangannya dan menenggaknya. Di kejauhan, di sebuah gedung tinggi, Seri dan Lina berdiri di balkon. Di tepi balkon, ada seorang pria parubaya yang tengah terduduk di sana. Dia melihat ke arah jalan dengan antusias dan berkata, "Ada 6 orang. Menarik." Bersambung.